Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda alam Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, masih bersama saya Dadang Koharis PDI, Guru Pendidikan Agama Islam di Seminari 1 Cawi Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini akan menjelaskan materi PAI kelas 12 semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023 tentang strategi dakwah dan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Berikut penjelasannya. Poin A, masuknya Islam di Nusantara. Menurut hasil seminar masuknya Islam di Nusantara pada tanggal 17 sampai 20 Maret 1963 di Medan yang dihadiri oleh sejumlah budayawan dan sejarawan Nusantara, disebutkan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pertama kali pada abad pertama Hijriah, kira-kira abad ke-8 Masehi, di mana Islam masuk ke Nusantara melalui dua jalur, yaitu pertama jalur utara dengan rute dari Arab atau Mekah dan Madinah, kemudian Damaskus, Baghdad, Gujarat, pantai barat India, Sri Lanka hingga Nusantara. Yang kedua adalah jalur selatan dengan rute dari Arab, yaitu Mekah dan Madinah, kemudian Yaman, Gujarat, Sri Lanka hingga ke Nusantara. Daerah yang pertama di Nusantara yang dimasuki oleh Islam adalah pantai Sumatera bagian utara. Kemudian menyebar ke berbagai pelosok Nusantara, yaitu wilayah-wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Kepulauan Maluku dan sekitarnya dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Poin B, faktor pendorong pesatnya Islam di Nusantara. Yang pertama adalah adanya dorongan kewajiban bagi setiap muslimah, khususnya para ulamanya, untuk berdakwah menyerahkan Islam sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Yang kedua, adanya kesungguhan hati dan kekuatan para juru dakwah untuk berdakwah secara terus-menerus kepada keluarga, para tetangga dan masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, persyaratan untuk masuk Islam sangat mudah. Seseorang telah dianggap masuk Islam hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Demikian juga ajaran Islam mudah dipahami dan diamalkan oleh segenap rakyat Nusantara. Keempat, ajaran Islam mengajarkan persamaan hak dalam agama Islam. Tidak adanya sistem kasta dan diskriminasi, mudah menarik simpati rakyat, terutama pada lapisan bawah. Dan yang kelima, raja-raja Islam yang ada di berbagai daerah Nusantara ikut berperan aktif melaksanakan kegiatan dakwah Islamiyah, khususnya terhadap rakyat mereka. Kemudian poin C, strategi dakwah Islam di Nusantara. Pertama, melalui perdagangan, yang kedua melalui pernikahan, yang ketiga melalui pendidikan, yang keempat melalui kesenian, dan yang kelima melalui pengobatan. Poin D, perkembangan Islam di Nusantara. Pertama, di Sumatera. Para mubalik Islam pada waktu itu tidak hanya berdakwah terhadap para penduduk biasa, tapi juga kepada raja-raja kecil yang ada di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Ketika raja-raja tersebut masuk Islam, rakyat mereka pun kemudian banyak yang masuk Islam. Dari proses inilah berawal dari kerajaan Islam pertama, yaitu Sumatera Pasai. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1261 Masehi di pesisir timur Laut Aceh Lok Semawe atau Aceh Utara. Raja bernama Marasilu bergelar Sultan Al-Malik Al-Saleh. Beliau menikah dengan putri Raja Perlak yang memeluk agama Islam. Samudra Pasai semakin berkembang dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Hubungannya dengan Pelabuhan Malaka yang waktu itu sudah menjadi kerajaan kecil semakin ramai. Sehingga di tempat itu pun sejak abad ke-14 Masehi telah tumbuh dan berkembang masyarakat Islam. Seiring dengan kemajuan kerajaan Sumatera Pasai yang sangat pesat, para ulama dan membaliknya menyebar ke seluruh Nusantara. Ke pedalaman Sumatera, pesisir barat dan utara Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Ternate, Tidore, dan pulau-pulau lain di Kepulauan Maluku. Itulah sebabnya pada kemudian hari Sumatera Pasai terkenal dengan sebutan Serambi Mekah. Kemudian pengaman Islam yang kedua adalah di Pulau Jawa. Untuk masa-masa selanjutnya, pengaman Islam di tanah Jawa dilakukan oleh para ulama dan balik yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo atau 9 wali. Yaitu mereka adalah pertama Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, kemudian yang kedua Raden Rahmat atau Sunan Ampel, dan yang ketiga Syekh Madhub Ibrahim atau Sunan Bonang, yang keempat Sunan Giri, yang kelima Syekh Syarifuddin atau Sunan Derajat, kemudian yang keenam Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang ketujuh Syekh Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus, yang kedelapan Raden Mas Syahid atau Sunan Kalijaga, dan yang ke-9 Raden Mas Said atau Raden Sunan Muria.
Kemudian perkembangan Islam di yang ketiga jadi Sulawesi. Pulau Sulawesi sejak abad ke-15 Masehi sudah didatangi oleh para pedagang muslim di Sumatera, Malaka, dan Jawa. Menurut berita Tom Paris, pada awal abad ke-16 di Sulawesi banyak terdapat kerajaan-kerajaan kecil yang sebagian penduduknya masih meluk kepada animisme dan dinamisme. Di antara kerajaan itu yang paling besar dan terkenal adalah kerajaan Kuatalo, Bone, Wajo, dan Sopang. Nama Kuatalo sebenarnya adalah nama dua kerajaan yang berdampingan dan selalu bersatu. Karena letaknya berada di kota Makassar, Kuatalo disebut juga dengan kerajaan Makassar. Yang istananya terletak di Sumbaopu. Pada tahun 1562 sampai 1565 Masehi, di bawah pimpinan Raja Tomaparisi Kolama, kerajaan Kuatalo berhasil melakukan daerah Selayar, Bulukumba, Maros, Bandar, dan Luwu. Pada masa itu, di Kuatalo telah terdapat kelompok-kelompok masyarakat Muslim dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian atas Raja Dato' Bandang dan Dato' Sulaiman, penyebaran dan pengembangan Islam menjadi lebih intensif dan mendapat kemajuan yang pesat. Pada tanggal 22 September 1605, Raja Goa yang bernama Karaeng Tonigalo masuk Islam, kemudian bergelar Sultan Alauddin. Agama Islam yang keempat di Kalimantan. Sebelum Islam masuk, di Kalimantan Selatan terdapat kerajaan-kerajaan Hindu yang berpusat di Dipa, Daha, dan Kahuripan yang terletak di hulu sungai Nagara dan Amuntai Kimi. Kerajaan-kerajaan ini sudah menjalin hubungan dengan Majapahit. Bahkan salah seorang raja Majapahit menikah dengan putri Tunjung Bui. Hal tersebut tercatat dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Berdasarkan Hikayat Banjar, Pangeran Samudra meminta bantuan Kerajaan Demak atau Sultan Trenggono untuk saat itu untuk memerangi Kerajaan Daha. Dengan perjanjian apabila Kerajaan Daha dapat dikalahkan, Pangeran Samudra beserta rakyatnya bersedia masuk Islam. Ternyata berkat bantuan tentara Demak, Pangeran Temanggung dan Kerajaan Daha dapat ditundukkan sesuai dengan perjanjian. Akhirnya Raja Banjar Pangeran Samudra beserta kesempatannya masuk Islam dan bergelar Sultan Suryamullah. Di mana Islam secara lebih intensif sampai ke daerah pedalaman terjadi setelah Raja Mahkota wafat. Putranya Pangeran Raja Langgar dan penggantinya melakukan perluasan kekuasaan daerah Muara Kaman. Yang berikutnya perkembangan Islam di Maluku dan Maluku Utara dan sekitarnya. Antara tahun 1400 sampai 1500 Masehi atau abad ke-15, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku dibawa oleh para pedagang Muslim dari Pasai, Malaka, dan Jawa. Mereka sudah beragama Islam banyak yang pergi ke pesantren-pesantren di Jawa Timur untuk memeluk Islam. Raja-raja di Maluku yang masuk Islam diantaranya pertama Raja Ternate yang kemudian menggelar Sultan Mahrum. Kemudian yang kedua Raja Tidore yang kemudian menggelar Sultan Jamaluddin. Yang ketiga Raja Jilolo yang berganti nama dengan Sultan Hasanuddin. Dan yang keempat Raja Bacan yang masuk Islam pada tahun 1520 dan bergelar Sultan Zainal Abidin. Selain masuk ke Maluku, Islam juga masuk ke Irian yang disiarkan oleh raja-raja Islam Maluku, para pedagang dan para pembalik yang bertujuan berasal dari Maluku. Daerah-daerah di Irian Jaya yang dimasuki Islam adalah Miso, Jalawati, Pulau Waigio, dan Pulau Gebi. Kemudian poin E, peran lembaga dan tokoh dalam membangun Nusantara. Yang pertama pada masa penjajahan. Poin 1, masyarakat Nusantara dibebaskan dari pemujaan berhala dan pendewaan raja-raja serta dibimbing agar menghambakan diri hanya kepada Allah yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, para rasa persamaan dan rasa keadilan yang diajarkan Islam mampu mengubah masyarakat Nusantara yang dulunya menganut sistem kasta dan diskriminasi menjadi masyarakat yang setiap anggotanya mempunyai kedudukan, harkat, martabat, dan hak-hak yang sama. 3, semangat cinta tanah air dan bahasa bangsaan didengungkan oleh Islam dengan sumber hubbul watan wal iman. Cinta tanah air sebagai dari iman, mampu mengubah cara berpikir masyarakat Nusantara, khususnya para pemuda yang dulunya bersifat sektarian, yang lebih mementingkan sukunya dan daerahnya menjadi sifat nasionalis, lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negaranya. 4, semboyan yang diajarkan Islam yang berbunyi Islam adalah agama yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan, telah mampu mendorong masyarakat Nusantara untuk melakukan usaha-usaha mewujudkan kemerdekaan bangsa dengan berbagai cara. Kemudian peran lembaga dan tokoh dalam membangun Nusantara pada masa kemerdekaan. Pertama, ulama membina kader umat Islam melalui pesantren aktif dalam pembinaan masyarakat. Banyak santri tamatan pesantren kemudian melanjutkan pelajarannya ke Timur Tengah. Sekembalinya dari Timur Tengah, mereka menjadi ulama besar dan perjuangan. Di antaranya adalah Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Halim, Kiai Agus Salim, Kiai Abdul Wahab Asblo, dan lain-lain. Yang kedua, para ulama turut berjuang secara fisik sebagai pemimpin perang. Para pahlawan Islam yang telah berjuang melawan Inggris, Portugis, dan Belanda seperti Fathahillah, Sultan Babullah, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan Habib Abdul Rahman adalah juga para ulama yang beriman, bertakwa, berakhlak baik, dan bermanfaat bagi orang banyak sehingga mereka menjadi panutan umat.
Ketiga, peranan organisasi dan pesantren pada masa perang kemerdekaan seperti Serikat Dakwah Islam atau Serikat Islam, Ahmadiyah, Nahdlatul Ulama atau NU, dan pondok pesantren. Kemudian peran lembaga dan tokoh pada masa pembangunan. Dalam usaha mengisi kemerdekaan, umat Islam memiliki andil besar dalam pembangunan di berbagai bidang demi tercapainya tujuan nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang 1945. Sekalipun dalam beberapa peristiwa terjadi pertegangan antara Islam dengan pemerintah, tetapi umat Islam tetap mendambakan kemajuan dalam pembangunan negeri ini. Ini terutama ditunjukkan organisasi masyarakat Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan lainnya. Pertama, peranan Muhammadiyah dalam masa pembangunan antara lain melakukan usaha-usaha agar masyarakat beriman berpengetahuan yang tinggi, berbudi dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Usaha itu antara lain mengadakan pengajian-pengajian, mendirikan sekolah-sekolah agama atau madrasah, mendirikan pesantren, mendirikan sekolah umum, dan lain sebagainya. Yang kedua, melakukan usaha-usaha di bidang kesehatan dan kesehatan masyarakat, antara lain mendirikan rumah sakit, poliklinik, balai kesehatan ibu dan anak, panti asuhan, dan pos santunan sosial. Kemudian organisasi yang kedua adalah Nahdlatul Ulama yang pernah berkiprah di bidang politik, namun dalam perkembangan selanjutnya melalui Munas NU pada tanggal 18 1 Desember 1984 di situ Bondo dengan tegas menyatakan bahwa NU meninggalkan aktivitas politik dan kembali kepada khitah tujuan dasar pada waktu didirikannya tahun 1996. Jadi dewasa ini NU merupakan organisasi Islam yang bergerak di bidang agama, sosial, dan kemasyarakatan. Usaha NU antara lain mendirikan madrasah dan sekolah di tingkat dasar hingga menengah di bawah lembaga pendidikan Ma'arif NU dan perguruan tinggi NU. Kemudian yang kedua mendirikan pengelola dan mengembangkan pesantren-pesantren, di antaranya adalah pesantren Sebirang, Jombang, Jawa Timur yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1899 Hijriah. Kemudian mendirikan, mengelola dan mengembangkan usaha di bidang kesehatan, beberapa klinik dan rumah sakit. Kemudian terakhir mengembangkan ekonomi keumatan melalui koperasi dan ekonomi bekerjasama. Kemudian pada masa pembangunan juga diperankan oleh Majelis Ulama Nusantara, dan masa pembangunan adalah Majelis Ulama Nusantara atau MUI yang Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa dan nasihat keagamaan dalam masalah kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam di Indonesia pada umumnya sebagai amar ma'ruf nahi munkar dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional. Yang kedua, mempererat ukhuwah Islamiyah dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Yang ketiga, MUI adalah penghubung antara ulama dan umara serta menjadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat Islam di Indonesia guna menyukseskan pembangunan nasional. Pada masa pembangunan ini terdapat pula organisasi Islam yang menampung para cendekiawan muslim disebut dengan IJMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Nusantara atau Indonesia. IJMI lahir pada Desember 1990 dan berkiprah pada hampir semua aspek kehidupan bangsa. Organisasi ini pertama kali diketuai oleh Profesor Dr. B.J. Habibie. Kemudian peran lembaga lain adalah peranan lembaga pendidikan Islam, badan yang berhubungan dengan pendidikan Islam untuk memenuhi kebutuhan umatnya di bidang pendidikan, seperti MIN, ya Madrasah Negeri, MTSN, MAN, STAIN, EIN, UIN, dan adalah pertama melakukan usaha-usaha agar masyarakat Indonesia bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, memupuk persatuan dan kesatuan umat, mencerdaskan bangsa Indonesia, dan terakhir mengadakan pembinaan mental spiritual. Kemudian poin terakhir adalah hikmah kemanfaat program Islam Nusantara. Yang pertama, hikmahnya jiwa dan semangat melakukan dakwah dengan kehadiran pedagang Islam dari luar yang telah menyiarkan ajaran Islam di Nusantara memberikan inspirasi baru terbentuknya sebuah nuansa damai bagi perkembangan agama yang sudah ada di Nusantara. Keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkembang dalam tatanan kehidupan menjadi baik pula. Yang kedua, para ulama yang terus ingin mengupayakan pencerahan terhadap umat Islam. Dakwah dilakukan dengan lisan dan tulisan. Hasil karya para ulama berupa kitab kuning dan buku literasi sangat berharga untuk dijadikan sumber pengetahuan. Ketiga, pencerahan yang berkemajuan telah memberikan keteladanan kesuksesan berliterasi dan berkarya untuk mewujudkan masyarakat Islam gemar membaca dalam Al-Quran. Yang keempat, keterampilan dalam memprakayai khasanah untuk bentuk-bentuk bangunan dan model arsitektur bangunan seperti masjid sebagai tempat ibadah bersahabat dengan kultur masyarakat. Kelima, kearifan para ulama dan memodifikasi budaya dan kebiasaan masyarakat setempat membentuk corak Islam yang hadir dengan keramahan dan kebijaksanaan serta membiasakan masyarakat Islam bersikap toleran, arif, dan damai. Yang keenam, menelisik kultur dan budaya penghormatan para pendahulu dengan memanfaatkan peninggalan sejarah berupa karya seni, adat istiadat, makam, masjid, maupun peninggalan lainnya yang menjadikan pembelajaran untuk memberikan penghormatan para pendahulu. Yang ketujuh, karisma ulama atau ilmuwan yang telah memberikan kontribusi besar dalam berperilaku telah dipraktekkan dengan penuh keteladanan. 8. Kekhasan dalam kehidupan masyarakat membentuk karakter guyup rukun, bergotong royong, membawa sikap tetap bersatu, rukun, dan bersama-sama mempertahankan
negara kesatuan dari ancaman dan dorongan luar negeri. Ke-9, sadar menjalani kehidupan dan bersejarah berbangsa dalam bentuk jati diri nasionalisme, bahwa perjalanan berbangsa merupakan pemikiran peneladanan orang-orang yang beriman, terutama keteladanan dan perjuangan untuk dipraktikkan oleh generasi penerus dalam menentukan masa depan bangsa. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.